Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Roni Rodiana. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik saya di sekolah di SMP Negeri 3 Lakbok dengan implementasi kurikulum Merdeka serta penerapan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Sekolah sebagai komunitas yang memiliki peran penting dalam perkembangan generasi penerus bangsa perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mereka perlu diberikan ruang untuk belajar tentang keterampilan berpartisipasi dalam komunitas dan berlatih menjalankan hak asasi mereka dengan bertanggung jawab. Nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi juga perlu dijadikan budaya di sekolah. Untuk melahirkan anggota masyarakat yang aktif, sekolah perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk menggunakan hak asasi mereka, seperti kebebasan berpikir dan berekspresi. Mereka perlu terlibat dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan belajar di sekolah, serta berkomitmen menjalankannya. Dengan begitu, mereka akan merasa diakui sebagai bagian penting dari sekolah dan termotivasi untuk berpartisipasi dan membuat perubahan positif. Dari situasi tantangan tersebut, maka kami SMP Negeri 3 Lakbok tahap pertama melaksanakan P5 dengan tema Suara Demokrasi. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang kami tekankan pada kegiatan ini adalah berkebinekaan global dan bernalar kritis. Proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan. Murid diajak mengenali dan menggali lebih dalam tentang pentingnya partisipasi tiap individu dalam kelompok, mulai dari kelompok kecil hingga dalam konteks masyarakat luas. Peserta didik diajak juga lebih peka melihat kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di lingkungannya, serta mengenali peran anak muda dalam proses demokrasi. Setelah tahap pengenalan, murid masuk dalam tahap kontekstualisasi dengan melakukan riset terpadu dan mandiri, serta melihat konteks kemajuan teknologi dalam proses pelaksanaan demokrasi di kehidupan nyata. Selama proses ini berjalan, murid tidak hanya membentuk pengetahuan, namun juga membangun kesadaran dan melakukan penyelidikan secara kritis, sehingga pada akhirnya dapat merencanakan solusi aksi dari situasi yang telah mereka ketahui. Di tahap akhir, yaitu aksi, murid menuangkan aksi nyata mereka dengan melakukan sistem pemilihan suara dalam pemilihan OSIS, sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dari terrealisasinya ekspresi diri mereka dalam mengikuti proses pemungutan suara dalam pilkada dan pemilu. Melalui proyek ini, murid telah mengembangkan secara spesifik dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Pada tahap refleksi dan evaluasi, peserta didik diberi kesempatan untuk menampilkan hasil karya mereka pada saat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Ada 3 proyek yang mereka buat. Yang pertama, video, selanjutnya poster, dan karya tulis. Sebagian besar dari mereka sangat antusias mengikuti kegiatan proyek P5 tersebut. Harapan mereka, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan tiap tahun di sekolah mereka. Maju ke depan, ya, persilakan sambil jalan ke belakang, sambil jalan dilanjutkan. Kenapa dikatakan terkendali? Semua sesuai dengan program dan perencanaan dari pihak sekolah, terutama di bawah pondok, di bawah komando, koordinator, OSIS, pembina OSIS dan kesiswaan. Ini adalah salah satu pengalaman baru. Demokrasi di SMP Negeri 3 Lakbok. Jadi ini real di lapangan ya, dengan adanya pemilihan OSIS untuk periode 2022-2023 ini luar biasa. Prosesnya berjalan dengan baik. Silakan. Seperti proses demokrasi yang sebenarnya, walaupun ini dalam tahapan yang paling kecil, siswa SMP sudah mengerti. Dan prosesnya luar biasa, bagus sekali. Dan ini adalah finalnya perhitungan hasil pencoblosan atau nanti siapakah yang unggul.
saya Naufal Asraf dari kelas 8. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana kesan diadakannya pemilihan OSIS ini? Pesannya adalah biar kita tahu bagaimana caranya memilih dan fokus atau segitulah cari ketua dan wakil OSIS yang sekiranya layak untuk sekolah ini dan memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang Secara kelembagaan, kami masih menerapkan penerapan kurikulum mandiri belajar. Kira-kira bagaimana? Namun, saya dan rekan-rekan mencoba menerapkan konsep kurikulum merdeka di sekolah tanpa merubah struktur kurikulum. Kami masih belajar tentang P5, namun alhamdulillah P5 yang pertama tentang suara demokrasi mendapat kesempatan berbagi praktik baik di BBGP Jawa Barat sebagai perwakilan Kabupaten Ciamis. Ini menjadi motivasi kami untuk maju bersama. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah praktek baik yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 3 Lampung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.